Baik, terima kasih ilmunya Pak Wi. Sekarang saya yang ganti ingin bertanya. Oke, silakan. Ya, pertanyaan ini sebenarnya relate juga sama pertanyaan dari netizen. Iya. Nah, di sini kenapa kok sulit mengendalikan psikologi trading kita? Iya. Emosi kok selalu berubah. Nah, sulit untuk recovery itu gimana? Oke. Pak? Jadi ketika kita sulit mengendalikan psikologi itu apa? Psikologi dalam trading itu berkaitan dengan kontrol emosi kita. Kalau psikologi pasar itu berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Kalau psikologi dalam trading itu kemampuan kita mengendalikan. Mengendalikan apa? Mengendalikan keinginan yang meluap-luap untuk kita untung besar, kita profit yang cepat, kita pengen entry, kita menahan floating minus, itu namanya psikologi. Jadi kenapa kita sulit mengendalikan psikologi kita? Yang pertama, kita belum matang di dalam memahami secara teknikal. Kita belum menguasai teknik itu secara utuh dan di luar kepala. Artinya apa? Kita belajarnya masih belum tuntas. Kita melatih diri, kita menguji dengan akun demo latihan itu belum maksimal. Jadi belum kita menguji teknik itu, belum sampai kita maksimal, kita keburu menggunakan real account. Kenapa? Karena di real account itu kalau kita belum siap, kalau kita belum matang di dalam analisa kita, dalam mengelola keuangan kita atau manajemen resiko kita, maka ketika pasarnya berbalik dari yang kita entrykan, itu kita akan panik karena tidak siap di sana. Ini mau saya apakan? Ini mau saya kemanakan? Yang kedua, karena modal kita tidak cukup atau ketahanan kita terlalu kecil, itu kita sulit mengendalikan psikologinya. Selain harapan yang tadi meluap-luap, pengen cepat profit besar, pengen cepat kita kaya, pengen cepat pokoknya yang lain. Itulah yang sulit nanti kita gunakan untuk yang sulit kita mengendalikan emosi kita, psikologi kita. Yang kedua tadi penguasaan teknikal, penguasaan secara teknis, penguasaan secara manajemen risiko. Jadi ketika kita salah itu apa yang harus kita lakukan? Sudah siap. Kapan kita rugikan, kapan kita resikokan, dan kapan kita close posisi kita. Karena itu harus tahu namanya cara entry dan cara exit. Cara entry itu apa? Bukan cara entry dengan buy dan sell, bukan. Cara entry itu apa yang menjadi spesifikasi kita ketika saya mau entry. Posisi kita buy atau sell itu apa yang menjadi spesifikasi kita. Apa yang menjadi kriteria kita. Tidak semua waktu, tidak semua candle itu kita bisa gunakan untuk transaksi yang profitable. Karena itu harus betul-betul banyak belajar dengan menjalani proses itu. Kemudian yang ketiga tadi, ya, supaya kita bisa mengendalikan, jaga ketahanan kita, jaga ketahanan modal kita. Itu artinya siapkan modal yang cukup. Kalau modalnya kecil mungkin belum cukup menahan ketahanan yang besar, maka kumpulkan dulu sampai betul-betul memenuhi syarat. Nah, memenuhi syarat itu berapa? Artinya kalau kita menggunakan modal kecil-kecil tentu bukan tidak boleh, tetapi ketahanannya akan kurang. Maka kalau bisa tentu modalnya agak dinaikkan, mungkin 1.000, 2.000 dan sebagainya. Itu bisa kita lebih leluasa di dalam kita nanti mengatur keuangan kita. Kalau modal kecil bagaimana? Apakah tidak boleh? Boleh saja. Tetapi ketika modal itu tidak cukup, modal terlalu kecil, maka lebih baik gunakan akun yang kecil atau akun mikro, akun sen di sana. Ya, ketika sudah cukup baru kita gunakan akun yang normal. Kalau kita memaksa diri melewati tadi, ya, atau melanggar tadi, nah, maka yang terjadi selalu kita panik. Panik itu karena tidak siap dengan teknikal, tidak siap dengan pengalaman kita, tidak siap dengan sistem recovery, tidak siap dengan rugi kita. Maka yang terjadi ketika market itu berbalik, rugi, kita tidak segera cut loss di sana. Kita menunggu dan berharap mudah-mudahan kembali, mudah-mudahan kembali. Yang terjadi makin bengkak, habis modal kita. Kan sih. Sehingga harus berani
ambil resiko, harus berani cut loss di awal. Itu yang paling penting. Berapa cut lossnya? Ya kita terserah, kita mau 2%, mau 3% dari modal, itu pilihan kita. Yang penting tidak membiarkan pergerakan minus itu terus berjalan, terus bertambah. Kemudian target harus terukur, harus realistis. Modal $500, pengennya sehari $200, pengennya $300. Apakah bisa? Ya bisa. Tapi saat itu mungkin pas betul-betul lagi hoki kita. Besoknya lagi coba lagi, habis nanti. Gitu ya. Jadi kuasai biar kita mumpuni atau bisa mengendalikan psikologi kita, kuasai teknikalnya, kuasai dasarnya, artinya kuasai medannya, mata uang apa yang kita gunakan, berapa yang kita gunakan, instrumen apa yang kita ambil di sana, pelajari. Kemudian secara konsep, secara teknis kita kuasai semuanya, termasuk risk manajemennya kita kuasai. Harus siap dengan rugi. Kalau tidak siap dengan rugi, kita tidak mau cut loss nanti. Yang kita yang ada hanya berdoa, berdoa dan berdoa ya. Bukan tidak boleh berdoa, tetapi harus logis dan realistis di dalam kita mengambil suatu keputusan. Itu kira-kira. Jadi masalah psikologi berarti termasuk penting ya Pak, karena sangat penting karena menentukan tingkat emosi kita. Psikologi itu adalah kesabaran kita. Kesabaran apa? Kesabaran menunggu peluang, kesabaran menunggu momentumnya, kesabaran kita untuk menyesuaikan yang ada di pasar itu dengan strategi kita, dengan aturan main kita. Kemudian ketika marketnya berbalik, kita juga mengikuti aturan main kita ya, sebatas mana kita meresikukan, dan itu harus disiplin. Jangan sebentar berbalik kita close, sebentar berbalik kita close tanpa kita lihat secara teknikalnya, secara perhitungan risk manajemennya. Itu yang menjadi dasar utama kita. Tanpa psikologi, tanpa kesabaran, tanpa kedisiplinan, tanpa komitmen, yang ada kita akan bolak-balik, untung rugi, untung rugi, untung rugi, begitu sudah. iya. Tidak akan selesai nanti. Oke, ada lagi? Nah, kalau yang ini Pak Wi, ini saya trader pemula, Ya. apakah trading itu bisa dijadikan pekerjaan kira-kira? Oke, apakah trading ini bisa dijadikan pekerjaan? Sangat bisa sekali ya. Kenapa saya menyampaikan bisa? Karena peluangnya memang besar. Dengan catatan, satu harus menguasai teknisnya. Yang kedua, menguasai money management, manajemen resikonya. Yang ketiga, harus betul-betul mengujinya. Karena ini bukan investasi, karena ini bukan kita menyimpan dana, kemudian untung sekian persen kita ambil, kita biarkan untung sekian persen, bukan begitu. Trading itu adalah kerja. Kita hanya dibayar saat kita kerja. Artinya kalau kita kerja, diukur berdasarkan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, ya kita tidak bayar dengan lebih. Artinya skill kita nggak punya. Trading juga begitu, tidak punya skill, tidak dibayar, bahkan kamu harus rugi. Tapi kalau kita punya skill, punya keahlian, punya kemampuan, maka kita akan dibayar berdasarkan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita lebih, maka akan dibayar lebih. Siapa yang bayar? Ya, trading itu. Dalam trading itu, kalau kita bisa membaca dengan baik, kita bisa manfaatkan dengan baik potensi peluangnya, kemudian manajemen resikonya baik, psikologi kita bisa kontrol dengan baik, ya tentu ibarat ladang emas yang tidak ada habisnya. Bagaimana dengan anggapan bahwa trading itu bisa dimainkan broker? Ya, anggapan saja. Karena secara umum, kebanyakan, secara umumnya, ketika kita untung, ya kita dibayar untung. Ketika pasarnya naik, ya dibayar naik. Kalaupun ada broker satu dua yang nakal, yang mungkin mempermainkan harga di luar harga yang wajar, ya kita tinggalkan, tidak usah diikuti. Ya, tentu jawabannya bisa kita gunakan sebagai kerjaan kita. Dengan catatan harus betul-betul menguasai, memahami, dan punya modal di sana. Gitu ya. Berarti kalau seumpama saya menghendaki inginnya Ya. 1 bulan 5 juta, itu kira-kira bisa enggak? Itu kira-kira. Terus Sangat bisa sekali. modalnya itu kira-kira berapa? Oke. Untuk Kalau misalkan saya pengen 1 bulan 5 juta, ya 5 juta. Ya trading yang realistis itu 1 bulan antara 5 sampai 20%. Ya kita gampang-gampangnya 20% 1 bulan ya. Sehingga 1 hari itu 1%. Kalau 1 bulan itu 5 juta, ya saya kurskan misalkan 5 juta itu adalah $500.
ya, dengan kurs 10.000 lah paling gampang. Artinya 1 bulan $500 itu kalau kita bagi dengan 20 hari kerja, 1 hari hanya sekitar $25. Ya, 1 hari $25. Nah sekarang berapa modal kita? Kalau saya pengen 1 bulan itu $500 atau 5 juta itu, jawabannya 1 bulan itu 20% standar rata-rata kita, misalkan yang tertingginya. Kemudian kalau kita bagi ya 100%, kita bagi dengan 20%, itu ada 5 dikalikan target kita 500 ya. Jadi 5 dikali 500 berarti minimal $2.500. Jadi modal kita minimal adalah $2.500. Kalau bisa lebih dari itu. Jadi jangan modal 1.000 minta 1 bulan $500. Sehingga kalau kita hitung dari modal 1.000 ke 500 kan 50%. Tidak ada investasi yang normal 1 bulan itu 500%, satu bulan itu 50%. Kita ke bank, kita ke deposito itu 1 tahun paling maksimal 12%, 1 tahun. 1 bulan cuma 1%, 1 bulan. 1 hari berapa dibagi? 1% dibagi 20, 0,0 sekian. Gitu loh. Jadi kita bandingkan dengan bisnis yang